주세요. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Setelah kita bahas part 1 dari seri animasi Lookism, kali ini gua bakal bahas part keduanya. Buat teman-teman yang gak suka per part seperti ini, tenang aja, karena gue juga bakal upload yang versi fullnya. So gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Lookism. Di part kedua ini, kita akan diperlihatkan di sebuah apartemen mewah, di mana kita akan melihat Hong Jae-yeol, siswa pendiam yang berasal dari keluarga kaya raya. Diketahui dia sangat menyukai fashion, yang tentu membuat dia selalu berpenampilan modis. Hal itu pun langsung dibuktikan saat di sekolah, di mana saat itu salah seorang siswa kelas desain mode lainnya yang bernama Lee Namju yang terlihat berjalan penuh dengan bangga dengan semua barang branded yang dipakainya, yang mana itu dimaksudkan untuk menarik perhatian siswa-siswa lain. Namun sayang seribu sayang, semua mata malah tertuju pada Jae-yeol yang datang dengan memakai lebih banyak barang branded. Namju pun semakin kesal saat Hyung Sok yang baru saja sampai di kelas malah langsung mencuri perhatian cewek-cewek yang seharusnya dia dapatkan. Namju dan kedua temannya, kita panggil saja duo curut ini, menilai jika penampilan Hyung Sok sama sekali tak modis dan bahkan cenderung gembel. Hanya saja orang-orang silau dengan tampang kerennya. Mereka pun merencanakan untuk mempermalukan Hyung Sok, yang dimana hal itu pun ternyata terdengar oleh Hong Jae-yeol. 정말 너무 아까워. 전화고자마자 이진성을 꺾은 떠오르는 다크호스. 형석아 안녕. 안녕. 형석인 진짜 기공. Sementara itu di kelas arsitektur, terlihat Park Bum Jae yang sedang dicecar oleh teman-temannya yang terus menanyakan alasan Basko tak berangkat sekolah. Bum Jae pun sebisa mungkin menutupi fakta jika Basko terluka pasca pertarungannya melawan Hyung Sok. Hanya saja salah satu anggota geng terlihat tak percaya dengan penjelasan Bum Jae. Di saat yang sama, Hyung Sok yang saat itu bersama dengan Jiho tak sengaja melihat Jin Ho Bin yang sedang merundung siswa bernama Puyon Dokwa. Tanpa ragu dia pun mencoba membela Dokwa, di mana hal itu pun langsung menimbulkan ketegangan antara dirinya dan Jin Ho Bin. Bruno saat itu seorang guru berhasil menghentikan keributan tersebut. 아, 패션과 전학생 아니야? 거기서 뭐하냐? Singkat cerita, saat kelas selesai, Hyung Sok mendadak mendapatkan telepon dari ibunya. Saat itu Jae-yeol tak sengaja mendengar jika besok Hyung Sok berulang tahun, hingga akhirnya dia pun berencana untuk memberikan hadiah untuk Hyung Sok. Sementara itu di Toserba, saat Hyung Sok sedang bekerja, dia kembali bertemu dengan si cewek cantik yang masih tetap bersikap ramah dan baik kepadanya. Yang jelas, hal itu membuat dia begitu bahagia. 열심히 하세요. Esoknya di sekolah, Hyung Sok dan Jiho pun mencoba mengakrabkan diri pada Dokwa yang saat itu masih bertanya-tanya apa alasan Hyung Sok mau membantunya. Hyung Sok sendiri beranggapan jika dia dan Dokwa memiliki kesamaan, di mana perkataan itu ternyata menyinggung Dokwa yang merasa jika dia dan Hyung Sok sama sekali tidak memiliki kesamaan. Dan kembali lagi, semua itu karena Hyung Sok tampan. Jae-yeol yang saat itu juga berada di kantin semakin yakin jika Hyung Sok memang orang baik dan dia begitu respect padanya. Alhasil saat pulang sekolah, dia pun menemui Hyung Sok dan secara mengejutkan memberikan seabrek barang branded miliknya sebagai hadiah ulang tahun Hyung Sok. Jae-yeol bermaksud untuk berteman baik dengan Hyung Sok, yang jelas hal itu membuat Hyung Sok sangat bahagia memiliki teman yang tulus seperti Jae-yeol. Dan bukan hanya itu, Jae-yeol ternyata juga sudah membereskan anggota geng Bernacle yang saat itu mencoba untuk menghadang Hyung Sok. 이 반지는 들어가지도 않아. 재열이 정말 천사구나. 우리랑 잘 보냈지. 선물도 잔뜩 받고. 뭐야, 대체? Esoknya saat di sekolah, Namju dan duo curut yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mempermalukan Hyung Sok hanya bisa melongo saat melihat penampilan Hyung Sok yang super modis yang tentu membuat semua gadis semakin menggilainya. Saat itu Hanul bertanya pada Hyung Sok dari mana dia mendapatkan barang-barang branded itu. Hyung Sok pun mengatakan jika dia mendapatkan semua itu dari seorang teman baik, yang tentu membuat Jae-yeol pun sangat senang saat mendengarnya. 누구한테 받은 건데? 형석아, 엄청 잘 어울려. 친구한테. Sementara itu di sebuah label musik, kita akan melihat Dokwa dan Jin Ho Bin yang saat itu sedang mengikuti sebuah audisi. Kemampuan Dokwa di bidang rap sangat hebat dan bahkan dia sangat ahli dalam menulis lagu. Namun sama seperti Hyung Sok, karena penampilannya yang dianggap tidak good looking, dia selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang. Hal itu pun dibuktikan dengan sang produser yang lebih memilih Jin Ho Bin daripada dirinya, yang bahkan tak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. 미소는 거지. 어쩐지 기분 나쁜 조수가 싫지. 다음에 듣자, 이? 한 번만
딱 한 번만 들어주세요. Esoknya di sekolah terlihat Hyungsuk yang saat itu baru datang kembali mencoba untuk bersikap ramah dan menyapa Dokwa yang saat itu sedang melihat pengumuman diadakannya festival SMK Jewon yang akan digelar dalam waktu dekat. Sayangnya niat baik Hyungsuk itu malah membuat Dokwa salah paham dan menganggap jika Hyungsuk bersikap baik kepadanya hanya untuk mencari perhatian para gadis. 머슴한둘은 있어야 학교 생활 편한. Di kelasnya, Dokwa terlihat terus mendapatkan bulian dari Jin Ho Bin yang kesal dan menganggap Dokwa tak sadar diri karena mengikuti audisi di label sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ, saat pulang sekolah mereka bahkan mendatangi kedai milik nenek Dokwa dan tanpa malu makan tanpa membayarnya, dan kemudian dengan songong mereka malah membuang makanan gratis yang diberikan oleh nenek Dokwa. Hingga di keesokan harinya, mereka menyebar berita bohong bahwa makanan yang dijual oleh nenek Dokwa adalah makanan yang kotor. Di kantin, Dokwa lagi-lagi dirundung oleh Jin Ho Bin yang saat itu bahkan dengan tega merobek formulir pendaftaran festival agar Dokwa tak bisa menjadi penampil. Hyungsuk yang saat itu sedang bersama dengan Jiho merasa iba karena hal itu langsung mengingatkan dirinya saat di sekolah lamanya. Tidak ingin orang lain merasakan kesusahan dan kepahitan yang pernah dialaminya, Hyungsuk pun mencoba untuk membela Dokwa sekali lagi. Yang jelas hal itu membuat Jin Ho Bin begitu kesal. Saat itu Hyungsuk juga dibantu oleh Jayol yang memang tidak suka dengan keributan, dan yang mengejutkan adalah Lee Jin Song yang tiba-tiba datang dan ikut membela Hyungsuk, ditambah dengan kedatangan Baskot dan gengnya yang juga ikut membantu. Yang jelas membuat Jin Ho Bin yang sedari tadi terlihat begitu congkak langsung jiper dan memilih untuk pergi. 저랑 같이 밥 먹으려고. 그러니까 신경 쓰이게 하는 놈이네. 이진성. 없는 것들이 끼어들고 지랄이야. 뭐? 안경 쓴 녀석은 안 때린다. 재수없는 새끼들. Sayangnya di sini Dokwa masih beranggapan jika Hyungsuk memiliki maksud lain kepadanya. Hal itu pun terus mengganggu pikiran Hyungsuk, di mana untuk meyakinkan Dokwa, Hyungsuk pun mencoba untuk memperbaiki formulir festival milik Dokwa untuk kemudian dia berikan di keesokan harinya. Walaupun lagi-lagi Dokwa masih saja terus salah paham dengan kebaikan yang diberikannya. Dokwa berujar jika dia dan Hyungsuk yang tampan dan populer jelas sangat berbeda, sehingga Hyungsuk tidak akan pernah memahami kondisinya. Dokwa sendiri ingin menjadi layaknya Eminem yang meski sempat dibully di masa lalunya, namun dia bisa bangkit dan mengguncang dunia dengan rapnya. 에미넴의 혼이 실린 외침은 사람들에게 감동을 준다고 당했지만 뛰어난 랩 실력으로 세계에서 인정받았지. Tapi lagi dan lagi, Dokwa masih terus dirundung oleh Jin Ho Bin dan kroco-kroconya. Saat itu mereka bahkan merobek buku catatan yang berisi lirik rap yang telah ditulis oleh Dokwa. Sementara itu Hyungsuk yang saat itu sedang mendapatkan hukuman untuk membersihkan kelas kembali teringat pada kata-kata Hanel yang menyarankannya untuk ikut menjadi penampil di festival sekolah. Dan sebenarnya Hyungsuk juga terpikir demikian, hanya saja dia tak percaya diri jika harus bernyanyi di hadapan banyak orang. Menyanyi sendiri merupakan hobi Hyungsuk sejak lama dan bahkan ibunya sangat bangga dengan kemampuan yang dimilikinya. Merasakan hatinya yang terus gundah, Hyungsuk pun meluapkan hal itu dengan bernyanyi, yang ternyata suara Hyungsuk itu turut didengar oleh Dokwa yang saat itu masih sangat kacau. Dokwa pun langsung mengikuti sumber suara itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Hyungsuk, dan tanpa pikir panjang Dokwa pun langsung mengajak Hyungsuk untuk berduet bersamanya sebagai penampil di festival sekolah. 나랑 같이 축제에 나가줘. Dokwa pun mengajak Hyungsuk ke rumahnya untuk mulai membuat lagu dan mempersiapkan penampilan mereka. Dokwa pun semakin kagum pada Hyungsuk yang memang benar-benar memahami kesusahan dirinya yang berasal dari keluarga miskin. Bahkan saat dia dan Hyungsuk mengunjungi kedai neneknya, Dokwa pun sempat khawatir jika nantinya Hyungsuk akan melakukan hal yang sama seperti Jin Ho Bin tempo hari. Namun dia bisa bernapas lega karena Hyungsuk jelas tidak akan melakukan hal seperti itu. 장사하셔야 되는데 신경 써주셔서 감사합니다. 아이고 착한 애구나. Tak hanya Dokwa dan juga Hyungsuk, karena Jin Ho Bin juga sudah mulai mempersiapkan penampilannya untuk di festival. Si produser juga turut membantunya dengan memberikan sebuah lagu khusus untuk Jin Ho Bin bawakan. 남은 이 짝세기로 들어오는 기야. Sementara itu Hyungsuk dan Dokwa terlihat mulai melatih lagu yang sudah Dokwa buat. Lagu yang penuh makna itu ternyata sangat disukai oleh Hyungsuk, dan itu adalah bukti dari kemampuan yang dimiliki oleh Dokwa. 방과 후에도 1시간 반 정도는 시간 낼 수 있어.
노래에서 너의 진심이 느껴졌어. Berlatih untuk festival ternyata membuat tenggorokan Hyung Sok yang belum terbiasa cukup bermasalah. Dokwa pun meminta agar Hyung Sok lebih menjaga kondisinya itu karena pita suara adalah hal yang sangat penting bagi seorang penyanyi. Namun yang Dokwa tidak tahu adalah kondisi Hyung Sok yang memiliki dua tubuh yang akhirnya Hyung Sok memanfaatkan itu untuk terus berlatih tanpa khawatir akan mengganggu pita suaranya. Bahkan saat bekerja, Hyung Sok juga terus berlatih di mana nyanyiannya itu juga turut didengar oleh si cewek cantik yang kembali datang ke sana. Si cewek pun memuji suara Hyung Sok yang bagus. Dia pun memberikan permen penyegar pada Hyung Sok untuk sedikit menyegarkan tenggorokannya. Dan tidak lupa, dia juga meminta Hyung Sok untuk tetap semangat berlatih. 노래 부르시네요? 죄송해요. 그럼 힘내세요. Setelah beberapa hari latihan, Dokwa dan Jiho sangat kagum dengan perkembangan Hyung Sok. Sialnya saat pulang sekolah, Dokwa dan Jiho malah bertemu dengan Jin Ho Bin dan para kroconya yang langsung membuli mereka berdua. Di malam harinya, Dokwa dan Jiho pun mencoba untuk menemui Hyung Sok yang saat itu tengah bekerja di Toserba. Dan tentu, mereka sama sekali tak menyadari jika Hyung Sok yang mereka temui adalah Hyung Sok yang menjadi teman mereka. Tiga orang yang dianggap sebagai pecundang itu pun terlihat saling meluapkan unek-unek mereka. Mereka terus bertanya-tanya, kenapa orang-orang sangat suka mengganggu mereka, padahal mereka bertiga hanya ingin bersekolah dengan tenang dan melakukan hal-hal yang mereka sukai tanpa harus mengganggu orang lain. Dokwa dan Jiho pun sangat bersyukur dengan keberadaan Hyung Sok yang dengan sudi menjadi teman mereka dan terus berusaha melindungi mereka. Obrolan itu ternyata tak sengaja terdengar oleh Basko yang sedang lewat di sana. Basko pun langsung mencoba mengonfirmasi kebenaran itu pada mereka bertiga. Hyung Sok juga akhirnya meluruskan kesalahpahaman Basko perihal uang yang diberikan ibunya kepada Hyung Sok. Dan dengan begitu, Basko pun akhirnya tahu jika Hyung Sok adalah orang baik dan hal itu membuat dia cukup menyesal karena sempat memusuhinya. 나 너희랑 동갑이야. 고1. 그래요? 저랑 같은 반 애들이에요. 단련이 필요하다면 나를 찾아와라. 편의점 소녀. 진짜야. 내가 맹세할 수 있어. 방금 그 얘기 정말이냐고. Menjelang hari festival, Hyung Sok dan Dokwa pun masih terus berlatih untuk mematangkan penampilan mereka. Begitu juga dengan Jin Ho Bin yang sudah sangat bernafsu untuk mengalahkan dan mempermalukan Dokwa dan Hyung Sok. 그리고 돼지 새끼 천 못된다. Hari festival sekolah pun akhirnya tiba. Semua murid SMK Jaewon dengan meriah dan penuh dengan semangat untuk meramaikan acara itu. Sebagian menampilkan hiburan, sementara sebagian yang lain membuka bazar yang mewakili jurusan mereka masing-masing untuk menawarkan barang ataupun jasa. Festival itu ternyata juga dibuka untuk umum yang tentu membuat SMK Jaewon saat itu banyak dikunjungi oleh siswa-siswa dari sekolah lain. Yang cukup mengejutkan tentu adalah kedatangan si cewek cantik dengan mobil mewahnya yang langsung menarik perhatian semua orang. Cewek itu ternyata bernama Choi Sojung yang saat itu didampingi oleh bodyguardnya yang seram bernama Park Jong-gun. Menariknya, meski festival berjalan dengan meriah, Sojung sama sekali tak merasa terhibur dan bahkan cenderung merasakan bosan. Yang akhirnya dia pun segera mengajak Jong-gun untuk pergi. 어서 오세요. 패션 디자인과 옷가게예요. Di sisi lain, Hyung Sok yang sempat mengenali wajah Sojung langsung bergegas mengejarnya. Dia bermaksud untuk mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang Sojung berikan kepadanya. Namun karena saking semangatnya, Hyung Sok malah lupa jika Sojung tak mengenali dirinya di tubuhnya yang sekarang. Alhasil Sojung pun malah salah paham dan mengira jika itu adalah modus Hyung Sok untuk bisa mendekatinya. Sama seperti para pria kebanyakan, Sojung beranggapan jika orang-orang di SMK Jaewon hanya memandang orang berdasarkan fisik mereka, dan hal itu sangat membuatnya muak. 판단하는 애들밖에 없어. 좀 반반하게 생겼다고 잘난 척하지 마. 아는 척해서 작업 거니? 뻔해서. 됐어. 지긋지긋해. 가자. Tak mau membuat Sojung semakin salah paham, Hyung Sok pun berusaha menjelaskan. Namun dia malah langsung dihentikan oleh Jong-gun yang langsung mencengkram tangannya dengan sangat kuat. Tak berani begitu saja, Jong-gun juga langsung melayangkan tendangan keras yang berhasil membuat Hyung Sok cukup kesakitan. Beruntung saat Jong-gun sudah siap untuk menghajar Hyung Sok kembali, Basko yang kini sudah menganggap Hyung Sok sebagai temannya tiba-tiba datang untuk membantu Hyung Sok. 군 오빠의 팔을? 말투는 또 왜 이래? 그러니까 괴롭히지 마라. 안경.
Perkelahian itu pun akhirnya dihentikan oleh Sojung yang tidak mau terjadi masalah yang lebih besar. Kemudian sambil menunggu acara utama dimulai, Yongsok dan Basko pun saling berbincang, mengingat sudah tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Hingga saat malam tiba dan acara utama juga sudah dimulai, Yongsok dan Dokwa terlihat bersiap di belakang panggung untuk menunggu giliran mereka. Jaeol juga turut membantu dengan memberikan pakaian untuk mereka tampil. Sementara itu Jin Ho Bin yang saat itu akan tampil masih saja meremehkan Dokwa dan Yongsok. Masalah baru muncul saat Yongsok tiba-tiba mengalami demam panggung begitu melihat kerumunan penonton. Dokwa pun meminta agar Yongsok mengingat orang yang dia sayangi dan membayangkan jika dia bernyanyi hanya untuk orang itu. Bangkainya Jin Ho Bin yang saat itu baru saja selesai tampil tanpa alasan memukul Dokwa. Yongsok pun sangat marah saat melihat hal itu. Namun Dokwa meminta agar Yongsok untuk tetap fokus pada penampilan mereka, di mana hal itu adalah sebuah cara yang lebih berkelas untuk membuktikan jika mereka berdua lebih baik dari Jin Ho Bin. 떨릴 이유가 없잖아. 이게 뭐하는 짓이야? 승부는 노래로 하자. Singkat cerita, giliran Yongsok dan Dokwa pun tiba. Yongsok yang saat itu masih sangat gugup malah melakukan kesalahan di awal lagu. Beruntung Dokwa berhasil mengimbanginya dan membuat Yongsok berhasil mengatasi demam panggungnya. Yang akhirnya mereka pun berhasil menampilkan pertunjukan yang membuat semua penonton terpukau. Malam itu semakin sempurna karena duet Yongsok dan Dokwa ternyata berhasil membawa mereka memenangkan pertunjukan itu. Sayangnya momen itu terganggu saat sang produser yang juga melihat penampilan mereka tiba-tiba mendatangi Yongsok dan menawarkan kontrak sebagai penyanyi di label musiknya. Dengan catatan kontrak itu hanya berlaku untuk Yongsok dan sang produser tidak menghendaki Yongsok berduet dengan Dokwa. Yang jelas Yongsok pun tanpa ragu menolak mentah-mentah tawaran itu. 프로바닥만 아니면 어디서든 다 잘 할 거예요. 거절할게. 뭐야? Dokwa tentu sangat sedih merasa semua yang dikerjakannya hanya menjadi angin lalu. Namun dia sudah cukup senang, apalagi video penampilan dia dan Yongsok yang diupload di medsos ternyata disukai banyak orang. Dan itu sudah menjadi satu langkah bagus bagi dirinya untuk bisa menggapai cita-citanya. 난 편집돼서 나오지도 않네. Video penampilan Yongsok dan Dokwa ternyata juga berhasil menarik perhatian DJ yang merupakan salah satu superstar Korea yang sangat digilai penggemarnya. Tak hanya itu, video itu juga akhirnya sampai pada Sojung yang sangat terkejut dengan lagu yang Yongsok bawakan yang begitu mirip dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh penjaga Toserba yang sering dia temui. Sebuah fakta yang cukup membagongkan pun akhirnya terungkap, di mana Choi Sojung ternyata mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Yongsok, di mana mereka berdua sama-sama memiliki dua tubuh yang sangat berbeda. Dan Lookism Season 1 pun selesai. So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.